Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dadang Satrio Yuda dengan NIM 235157011111036 dari kelas Algoritma dan Struktur Data C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir yaitu adalah dua program sorting. Nah, di sini saya mempunyai program Java yang saya beri nama sorting program. Di sini saya mengimport scanner untuk menerima input dari pengguna dan menamakannya sebagai variabel scan. Lalu di sini saya menggunakan release yang bertipe data integer dengan nama variabelnya number untuk menampung angka-angka atau integer-integer yang akan saya inputkan. Di sini saya juga mempunyai variabel running yang berupa boolean yang memiliki value true. Nah, untuk program aplikasi saya ya saya di sini menggunakan while loop dengan kondisi running yaitu kondisi true, di mana ketika saya run program ini akan berulang terus menerus. Lalu di sini bisa dilihat saya mencetak menunya yaitu menu utama, tambah angka, quick sort, merge sort, ya daftar angka dan keluar. Lalu juga pilihan Anda bisa lihat juga pada terminal saya ada menu saya. Untuk yang selanjutnya saya memiliki variabel integer choice yang berupa akan menerima input integer dari pengguna, dan pada selanjutnya input tersebut akan dilakukan switch case pada input tersebut. Jika case-nya 1 dia akan melakukan tambah angka, jika 2 akan menggunakan quicksort, jika dia 3 akan menggunakan merge sort, dan jika dia 4 akan melihat daftar angka, dan juga jika 5 dia akan keluar dari program aplikasi sorting ini. Untuk case pertama, untuk pilihan pertamanya dia yaitu masukkan angka, akan mencetak masukan angka. Setelah itu dia akan meminta input dari pengguna yaitu berupa integer. Nah, di sini angka yang di-input akan di-add ke variabel array list yang sudah saya buat. Lalu saya akan cetak angka yang baru itu telah ditambahkan pada indeks ke apa namanya number size-nya, yaitu adalah ukuran array dikurangi 1. Jadi dia akan ditambahkan pada indeks paling kanan yang ada. Nah, untuk yang kedua adalah memilih quicksort, dan yang ketiga adalah memilih merge sort, di mana ini akan saya jelaskan pada akhir video. Untuk kasus keempat, jika pengguna menginput 4, dia akan menampilkan daftar angka yang ada pada variabel number, dimana jika variabel number release number itu kosong, dia akan mencetak daftar angka masih kosong. Ini saya belum menginput apa-apa. Jika saya melihat daftar angka, maka akan tercetak daftar angka masih kosong. Nah, kalau saya sudah menginput sesuatu, maka dia akan mencetak apa yang ada pada array tersebut. Di sini saya menggunakan for loop dengan menggunakan metode get pada indeks yang dari pertama ke 0 sampai indeks ke number size-nya, yaitu total size yang ada pada array list tersebut. Nah, seperti contohnya ketika saya melakukan tambah angka, saya memasukkan angka 6, angka 6 ditambahkan pada indeks ke 0. Di sini ketika saya lihat daftar angka, di sini daftar angka saya yang ada pada array list adalah 6, dan jumlah elemennya adalah 1 ketika saya menggunakan number size. Yang selanjutnya pada case 5 adalah keluar. Jadi ketika pengguna memilih opsi 5, maka program ini akan keluar. Setelah itu pada kondisi default atau
Jika pengguna tidak tidak menginputkan satu atau sampai 5, maka sistem akan mencetak pilihan tidak valid. Seperti ketika saya mencetak 7, pilihan tidak valid dan program akan berulang kembali. Nah, di sini kayak saya juga menggunakan try catch akan meng-catch error, yaitu ketika terjadi kesalahan. Untuk selanjutnya di sini saya juga mempunyai metode convert to array untuk mengconvert array list yang saya punya itu menjadi array biasa. Jadi di sini saya menginisiasi array bernama R dengan size, yaitu list.size-nya. Jadi array-nya itu mempunyai size yang sama dengan array list-nya, size dari array list-nya. Lalu saya menggunakan for loop untuk meloop dari indeks ke-0 array list-nya sampai indeks termaksimalnya dan memasukkannya satu persatu dari array list tersebut ke dalam array. Lalu saya juga akan mengembalikan array. Setelah itu saya juga punya metode print array. Di sini print array itu berguna untuk mencetak array yang ada. Dia akan menggunakan parameter integer array yang bernama R. Lalu dia akan mencetak satu persatu value yang ada pada array dari indeks ke-0 sampai indeks maksimum dari length array tersebut. Dan setelah mencetak angkanya, dia akan juga mencetak koma pada di antara dua angka. Yang selanjutnya ada update list dari sorted array. Di sini metode ini mempunyai parameter array list yang saya beri nama list dan array integer yang saya beri nama sorted array. Di sini array listnya saya hapus, lalu saya menggunakan metode for each yang akan menambahkan num dari sorted array ke dalam array list. Metode update list from sorted array ini berfungsi agar array list saya bisa terupdate dengan array yang sudah tersort dengan metode quicksort dan merge sort. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan case kedua, yaitu quicksort, di mana jika numbernya empty, maka daftar angka masih kosong. Nah, setelah itu dia akan memanggil metode convert to array dari array list-nya menggunakan parameter array list, quicksort array. Nah, setelah itu dia akan mencetak array sebelum quicksort dengan memanggil metode print array, yaitu quicksort dengan parameter quicksort array, variable quicksort array. Lalu saya di sini juga mempunyai tracking waktu yang digunakannya. Jadi ketika program metode quicksort ini akan dijalankan, sebelum metode quicksort ini akan dijalankan, maka saya mempunyai variabel start time, yaitu sistem nano yang menggunakan sistem nano time untuk men-track time, lalu end time dan yang juga menggunakan sistem nano time. Pada quicksort ini dia akan memanggil metode quicksort yang sudah saya buat. Sebelumnya saya akan menambah angka yang ada pada list saya. Di sini angka saya baru 6. Saya akan menambah angkanya dengan memasukkan angka 1. Lalu saya akan menambah angka 5. Saya akan menambah angka 3, 2, 4. Ya, lalu saya akan melihat daftar angka menggunakan option tab. Di sini ada 6, 1, 5, 3, 2, 4. Nah, pada selanjutnya jika saya menggunakan metode quicksort, di mana pada quicksort ini saya mempunyai
Di sini adalah metode quicksort saya, eh, di mana integer low adalah saya mau setnya di sini parameternya adalah 0 dan untuk height-nya tadi adalah array length dari array-nya min 1. Jadi di sini jika jumlah elemennya 6 maka height-nya adalah 5. Untuk visualisasinya untuk penjelasannya dengan visualisasi jika saya menggunakan quicksort maka ini ada 61532 4. Di sini saya juga mau pakai 61532 4. Eh, di sini saya menggunakan integer p yang memanggil metode partition dengan parameter array, row, dan height. Nah, untuk yang selanjutnya, metode partition di sini yang berparameter array integer r, integer low, dan integer height. Di sini saya mempunyai variabel integer bernama pivot yang merupakan array height-nya, yaitu adalah array dengan index height. Jika di sini 6 dikarenakan pivot adalah height yaitu r length min 1 maka dia akan menjadi 5. Di sini adalah indeks kelima. Pivot menjadi indeks kelima. Untuk yang selanjutnya saya mempunyai variabel integer i yang merupakan low min 1, di mana low tadi itu adalah saya set dengan 0, jadi i-nya akan ada di min 1. Untuk selanjutnya saya akan melakukan for loop dengan parameter integer j sama dengan low. Jadi saya mempunyai pointer yaitu j sama dengan low, di mana j itu adalah 0, indeks 0. Setelah itu saya akan mengeloop ini sampai pointer j ini sama dengan height. Sama dengan height, di mana height itu adalah 6. Maaf, maksud saya 5. Lalu saya akan menambah j dengan 1 ketika loop ini sudah berhasil. Setiap satu putaran. Di sini jika array dengan indeks j kurang dari sama dengan pivot, yaitu jika value dari j, di mana ini 6, kurang dari atau sama dengan pivot, maka pointer i akan ditambah 1, di mana ketika ini min 1 akan berpindah kepada 0. Lalu selanjutnya ada integer temporary. Integer temporary ini untuk menyimpan value dari array dari indeks i. Nah, selanjutnya juga ada array i yang kita akan masukkan value dari array j dengan indeks j. Setelah itu kita ubah value dari array j dengan temporary. Untuk selanjutnya ada integer temporary, yaitu array i ditambah 1. Dan array i ditambah 1, kita masukkan value dari array height. Setelah itu array height, kita masukkan value dari temporary tadi itu. Lalu kita return i plus 1. Lalu quicksort ini akan menggunakan metode rekursi, di mana dia akan memanggil dirinya sendiri sampai array tersebut tersorting. Di mana ketika kita ada di sini, untuk visualisasi saya, ketika j ini sama dengan low, kita bandingkan j dengan pivot. Kalau j di sini j saya lebih dari pivot, maka ini if ini tidak akan berjalan. Lalu j akan saya tambah 1. Dia akan maju ke indeks ke 1.
Setelah itu, karena karena pointer J ini kurang dari sama dengan pivot, maka pointer I akan bertambah satu. Setelah itu ada temporary, apa namanya, ada variabel temporary yang menyimpan value dari array dengan indeks I, itu 6. Ini adalah temporary. Setelah itu array dengan indeks I akan digantikan oleh array dengan indeks J. Setelah itu array dengan indeks J akan dimasukkan value dari variabel temporary tadi. Maka akan di swap seperti ini. Dan begitu seterusnya, J ke depan lagi, kurang dari J masih lebih dari pivot, maka J pindah ke depan lagi. Nah, di sini karena J kurang dari pivot, maka I akan bertambah satu. Setelah itu, kita lakukan swapping lagi pada dua elemen ini. Setelah itu, kita tambah lagi J. Nah, dikarenakan J lebih kecil daripada pivot, maka kita lakukan swapping lagi. Setelah itu, dikarenakan kita sudah melakukan swapping dari 2 dan 5, J akan bertambah satu lagi. Nah, dikarenakan J itu kurang dari atau sama dengan, yaitu J itu sama dengan pivot, maka I kita tambah lagi, dan di sini kita akan melakukan swapping. Nah, di sini eh, method for ini udah berhasil bekerja. Setelah itu di sini kita sudah memiliki eh, kita sudah mengembalikan nilai 4. Di sini kita mempunyai dua partisi, yaitu partisi kiri dan kanan. Setelah itu kita lakukan hal yang sama tadi pada partisi kiri dengan mengeset pivot pada elemen terakhir. Lalu kita melakukan hal sama jika J-nya kurang dari pivot, kita akan geser ke kanan. Nah, jika J-nya lebih dari pivot, kita akan geser ini ke kanan juga, I ke kanan. Setelah itu akan kita bandingkan I dengan J. Setelah itu uh, pointer J akan geser ke kanan lagi. Nah, karena 2 sama dengan 2, I akan kita geser ke kanan. Nah, di sini kita akan lakukan swapping pada I dan J. Dan selanjutnya kita juga lakukan pada partisi kanan. Di sini dikarenakan J kurang dari pivot, maka dia akan geser ke kanan. Dan ketika J sama dengan pivot, I akan geser ke kanan. Namun karena I kurang dari J, dia tidak akan dilakukan swapping. Setelah itu, partisi dari array ini akan digabungkan menjadi sorted array. Array ini akan tersort, akan mengembalikan array yang sudah disort. Quicksort ini mempunyai time complexity dengan base case big O notation n log n, dan average case-nya big O notation n log n, dan worst case-nya big O notation n kuadrat. Untuk selanjutnya, di sini saya punya metode merge sort, di mana untuk merge sort ini saya mempunyai parameter integer array, integer left, dan integer right, di mana
Integer left itu adalah 0 dan integer right itu adalah length dari array-nya. Nah, di sini hampir sama seperti quicksort tadi. Jika jika left kurang dari right, kita akan menggunakan kita akan menggunakan metode rekursi seperti tadi lagi, yang memanggil metode itu sendiri. Di sini saya juga punya variabel middle, di mana middle itu adalah variabel pointer middle. Di sini middle ini akan mempunyai value 2. Kalau selanjutnya hampir mirip seperti quicksort, mergesort ini menggunakan rekursi, di mana dia akan memanggil metodenya dia sendiri ketika array itu belum tersort. Lalu di sini juga memanggil metode merge, di mana di sini saya mempunyai metode merge yang mempunyai parameter integer array, integer left, integer middle, dan integer right. Yang selanjutnya di sini saya mempunyai integer n1, di mana n1 adalah middle ini adalah 2 dikurangi left ditambah 1, di mana n1 akan menjadi 3. Lalu ada n2 yaitu right dikurangi middle yaitu 5 dikurangi 2 yaitu 3. Jadi di sini n1 dan n2 akan digunakan menjadi size dari array left dan right, L dan R. Jadi untuk selanjutnya saya mempunyai looping for di mana setiap integer i kurang dari n1, jadi i kurang dari n1 dari i0, 2, 3, karena n1 itu 3, maka di sini kita akan menjadikan ini sebagai array L. Setelah itu saya mempunyai J sama dengan 0, di mana J adalah kurang dari N2. Jadi di sini J akan menghabiskan sisanya, yaitu pada middle plus 1 plus J, yaitu middle plus 1, 2 tambah 1, yaitu ada indeks ketiga. Jadi J akan saya taruh di J akan mendapatkan value pada array middle plus 1 plus J, di mana akan mendapat 3, 2, 4. Jadi akan tersplit menjadi dua sub-array. Lalu selanjutnya hal ini akan diulang berkali-kali. Jadi kita split lagi menjadi sub-array dua ini. Lalu sub-array ini juga akan kita split lagi. Ini akan berulang seperti tadi lagi. Setelah itu sub-array ini kita akan bagi lagi kepada dua sub-array. Nah, setelah itu kita menggunakan pointer i dan j. Di mana pointer i dan j ini akan membandingkan dua sub-array ini. Jika i lebih kecil dari j, maka dia akan masuk menjadi array baru pada posisi kiri. Setelah itu pointer j akan masuk ke pada sub-array yang ke-6 karena dia lebih besar daripada i. Lalu setelah itu kita punya dua sub-array lagi.
di mana di dua sub array ini kita beri pointer pada sub array pertama dan kita beri pointer lagi pada sub array kedua. Di sini dia akan membandingkan satu sama lain. Jika i kurang dari 5, maka dia akan masuk ke sub array lagi, digabungkan pada array yang baru lagi. Nah, setelah itu pointer i akan geser ke kanan. Karena j lebih dari i, maka dia akan masuk duluan ke array yang baru. Setelah itu, i di mana itu adalah value terakhir akan masuk terakhir pada subarray yang baru. Setelah itu kita mendapatkan subarray baru, dan begitu juga terjadi pada subarray kanan. Yang pertama kita bandingkan dulu antara dua ini, menawan pointer i dan j, dikarenakan j lebih besar dia akan masuk dulu ke array yang baru, lalu i akan menyusul. Setelah itu kita bandingkan dua subarray lagi, dan pointer i dan j, dikarenakan i lebih kecil daripada j, dia akan masuk ke subarray yang baru, dan kita geser i ke kanan, dikarenakan i kurang dari pointer j, dia akan masuk lebih dahulu ke subarray yang baru. Setelah itu kita masukkan j ke subarray yang baru karena dia adalah value yang terakhir. Untuk langkah terakhir pada 6 value ini kita lakukan, yaitu kita taruh i pada subarray pertama dan pointer j pada subarray kedua. Setelah itu kita bandingkan, jika i kurang dari j, maka dia akan masuk duluan, dan kita geser i ke kanan. Dan setelah itu karena j kurang dari i, dia akan masuk ke array yang baru. Setelah itu kita geser j ke kanan. Dan setelah itu karena j lebih kecil daripada i, dia akan masuk ke array yang baru. Lalu kita geser j ke kanan. Setelah itu karena j kurang dari i, dia akan masuk ke array yang baru. Selanjutnya sampai akhir, ia akan masuk ke array yang baru, dan i yang terakhir akan masuk ke array yang baru. Di sini kita mengembalikan array yang sudah tersort. Merge sort ini mempunyai time complexity pada base case, average case, dan worst case, yaitu O, big annotation, and log n. Pada contohnya di sini, jika saya menggunakan quicksort pada 01532, maka saya akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan waktu eksekusi quicksort 0,011 milisecond. Lalu jika saya tambah angka lagi, tambah 8, ini mungkin 9 angka lagi 7, saya daftar angka. Setelah itu saya menggunakan merge sort, dia akan men-sort array yang sudah saya tambahkan, dan waktu eksekusinya 0,0285. Cukup sekian, saya akhiri presentasi saya pada tugas akhir ASD ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.